penjelasannya terkait rencana untuk melakukan lockdown di DPR. Ini kan disampaikan juga sebagai salah satu alasan kenapa paripurna dipercepat. Kemarin juga Pak Aziz mengatakan ada 18 anggota DPR yang positif, lalu ada 40 staf. Jadi jumlahnya berapa Pak sebenarnya untuk staf dan anggota? Lalu bagaimana sistem lockdown di DPR akan dilakukan? Ya, terima kasih ke teman-teman media. Jadi yang pertama memang kami memiliki data itu sekitar 40, saya sebut sekitar 40 ya, itu 18 itu dari berbagai fraksi, kemudian sekitar 22 ada dari TA, tenaga ahli, ada staf ahli, ada cleaning service, ada juga pegawai. Jadi keseluruhan pun itu jumlah yang disebutkan 40, yang 18 anggota pun itu adalah sebenarnya jumlah yang minimal, karena ada juga anggota-anggota yang menyampaikan secara pribadi ke saya langsung bahwa positif setelah di swab tapi tidak mau diinformasikan. Ada beberapa itu pun tidak termasuk. Jadi ini yang disebut 18 dan 40 dengan seluruh TA, SA dan pegawai serta cleaning service, ini adalah jumlah yang kita bisa tracing secara terbuka gitu ya. Nah, istilah lockdown ini sebenarnya adalah istilah supaya kita memang di masa reses ini kita ingin melakukan disinfektan dan mensterilkan ruang-ruang kerja gitu ya. Jadi dipercepat itu, sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang selalu kami laporkan kepada pimpinan Dewan. Pak, tapi dari Pak Gubernur Anies Baswedan meminta kalau ada yang positif itu gedungnya ditutup dulu, Pak. Nah ini saya perlu jelaskan ya. Jadi kaitan gedung harus tutup juga itu harus kontekstual. Ini teman-teman harus pahami ya. Ada yang namanya siklus anggaran gitu ya. Siklus anggaran ini memutuskan anggaran seluruh kementerian lembaga dan seluruh Indonesia. Maka sebenarnya kalau mau mengikuti siklus anggaran sebenarnya, anggaran itu nanti diketok pada bulan Oktober diputuskan. Tapi kan kemarin dipercepat. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diputus kemudian harus dikosongkan kantor. Ada mekanisme persidangan yang seharusnya segera diputuskan. Makanya ada beberapa kegiatan-kegiatan banggar, siklus anggaran itu yang dipercepat juga. Itu bagian dari untuk memutuskan fungsi anggaran di DPR. Jadi nggak bisa kalau karena pertimbangan tertentu kemudian kantor harus dikosongkan gitu. Jadi itu pertimbangannya. Berarti berdasarkan ini, dokumen tersebut kalau di DKI Jakarta ada perkantoran yang dibutuhkan karyawan atau isinya itu positif corona itu harus dilakukan penutupan secara lisan. Iya, ini saya katakan tadi, makanya ini kan ada percepatan seperti yang kita ketahui kemarin. Kan harus ada sesuatu yang diputuskan gitu ya. Nggak bisa baru dapat informasi, toh kita tahu anggota-anggota ataupun pegawai THSA itu yang sudah melaporkan positif itu posisinya juga tidak di kantor gitu ya. Dan kita lakukan steril. Jadi ini adalah mekanisme-mekanisme yang harus segera diputuskan di DPR. Nggak bisa ujuk-ujuk karena PSBB kemudian kantor harus dikosongkan, nggak boleh ini. Saya kira teman-teman lebih paham lah situasi DPR nggak bisa seperti situasi kantor yang diputuskan nggak punya dampak lain-lain, dampak berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi gitu ya, anggaran. Gitu. Nggak Pak, berarti secara singkatnya DPR tidak akan melockdown seperti kantor-kantor pada umumnya, tapi ruang kerja didisinfektan, sebatas itu saja berarti. Nah, itulah kemarin makanya laporan-laporan kami kepada pimpinan DPR berkaitan dengan mengantisipasi hal tersebut sudah disikapi oleh pimpinan DPR dan dibawa ke Bamus gitu ya, seperti itu. Dan kami sekarang akan lakukan, segera kami programkan untuk melakukan semua disinfektan pada ruang-ruang di fraksi-fraksi, ruang-ruang AKD. Kita semua akan lakukan urusan itu dan kami dalam waktu dekat minggu depan kami akan menertibkan semua tamu-tamu lalu lalang yang tanpa ada keperluan itu tidak diperbolehkan. Dan hanya pejabat eselon 1, 2, dan 3, dan 4 yang berkewajiban untuk masuk, selebihnya pekerjaan-pekerjaan dilakukan dengan work from home. Dan tentu karena ini adalah DPR, Dewan, maka
kami tidak melakukan presentasi orang yang masuk atau yang hadir di kantor atau di rumah, tapi semua fleksibel berdasarkan kepentingan-kepentingan Dewan. Kami selalu mendasari agar aspek-aspek pelayanan, pekerjaan-pekerjaan yang harus dituntaskan itu tetap harus jadi prioritas. Tapi untuk eselon 1, 2, 3, dan 4 itu tetap punya kewajiban melakukan pekerjaan di kantor. Penyemprotan Pak, apakah disinfektan sudah ada ini koordinasi dengan pihak penanggung jawab COVID nasional? Jadi di kami juga ada Satgas COVID dari DPR. Nah, Satgas COVID inilah yang memonitor, yang men-tracing, kemudian melakukan laporan-laporan untuk di unit pelayanan kesehatan kita. Bahkan kita 24 jam memonitor semua yang terindikasi dan melaporkan masalahnya berkaitan dengan COVID. Di 24 jam kita memonitor itu. Ini ada kaitannya dengan aksi demo, kemungkinan juga seperti itu. Nah, kami tidak berkaitan aksi demo, ini berkaitan dengan tanggung jawab DPR terhadap fungsi itu ya, anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Pak Indra, Untuk uang komisi tiap hari kita sempat uang komisi. terhitung sejak hari ini atau besok Pak? Oh enggak, ini sudah kita lakukan dari minggu-minggu lalu, sudah kita lakukan. Berarti sepanjang masa reses ini penyemprotan akan dilakukan? Iya. Untuk ruang komisi dan fraksi juga? Ruang fraksi iya juga fraksi. Pak, 18 anggota dan 40 staf ini sampai sejauh ini sudah ada yang sembuh atau semuanya masih dalam masa perawatan? Saya lebih tepatnya mengatakan masih dalam proses karantina mandiri. Oh berarti saat ini Pak? Iya. Tidak ada yang dirawat di rumah sakit? Enggak. 18. Bapak 18 orang ini atau dari total 40 orang yang terkonfirmasi COVID ini semuanya dapat informasi bersamaan atau beda-beda? Karena kita kan mau tahu juga proses tracingnya dari pihak kita sendiri bagaimana? Waktunya berbeda-beda. Bahkan misalnya ada salah satu misalnya kayak dari Kabakset atau PNS ini bukan yang cuma sendiri gitu, semua keluarganya positif gitu ya. Jadi sebenarnya saya cukup tadi jumlah yang sekitar 22 itu karena berkaitan dengan ke-DPR-annya ya, tapi di keluarganya semua tidak terdata oleh kami. Hanya saja misalnya ada satu yang melaporkan bahwa keluarganya semua positif. Itu di luar jumlah itu ya. Itu semua terkonfirmasi dari tanggal berapa sampai tanggal? Saya tanggalnya tidak ini persis, tapi itu sekitar mulai 3 minggu lalu ya. Sudah kita ini kan. Ada informasi tertular dari mana Pak? Nah, klasternya tidak bisa diketahui ya, karena kegiatan-kegiatan itu misalnya kayak di ASN kita atau PNS kita keluarganya semua terkena gitu. Kita nggak tahu apakah kegiatan dari keluarganya ataukah yang bersangkutan, karena bersangkutan juga misalnya sedang melakukan pendidikan gitu ya. Jadi kita nggak tahu sumber klasternya. Termasuk anggota juga Pak? Nah, kalau anggota kita juga nggak tahu ininya klaster di mana ininya terkenanya, tapi kan kita data cuma untuk ini kita data supaya kita tahu ya. Ada anggota juga yang nggak mau didata, dia menyebut positif tapi nggak mau. Artinya selain 40 kapal-kapal yang seperti itu, lebihnya ada lagi? Ada, pasti kalau itu. 40 hanya yang bisa di tracing ya Pak tadi ya? Di tracing dan yang mau disebut gitu ya. Yang ada yang beberapa menolak untuk di ini kan, tapi dia masih tahu. Pak Indra beralih ke Anggota. Pak, beralih ke isu lain Pak, ini kan baru-baru aja hari ini viral lagi gedung DPR dijual di situs online Shopee, Lazada, Tokopedia. Ini sebenarnya bukan pertama kali objek vital nasional disebutkan di media situs jual beli online. Sekjen DPR menanggapi gedung DPR dimasukkan di situs jual online. Ya nggak apa-apa lah, itu kan juk-juk semacam itu untuk bagian dari inilah proses pendewasaan kita semua lah. Kita kan juga nggak lazim kan, karena ini kan semua BUMN milik negara. Jadi kalau ada yang juk-juk semacam itu sebenarnya itu sangat insinuatif, itu urusan Kementerian Keuangan lah sama yang bersangkutan, sama unsur kepolisian lah. Kalau ini menurut saya kepolisian juga harus ambil tindak tegas lah. Ini BUMN negara kan kita tahu. Jadi juk-juk semacam itu saya kira tidak pada tempatnya ya. Apa akan dilaporkan? Enggak, kami nggak ini itu kan Bendahara Umum Negara kan Kementerian Keuangan. Ini semua tercatat oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau ada yang melakukan informasi semacam itu ya Kementerian Keuangan dan kepolisian yang silakan menindaklanjuti. Tapi kalau dikaitkan ini kan jualnya gedung DPR di Kampus
Ya, yang kecewa juga barangkali ada gitu ya, yang mendukung juga ada. Jadi saya nggak mengatakan yang kecewa dan mendukung soal itu, tapi kalau gedung DPR dijual itu kan nggak tahu maksudnya apa gitu ya. Jadi silakan teman-teman tanya saja emang yang beriklan bahwa gedung DPR akan dijual gitu ya. Dan saya kira itu sekali lagi kembali kepada Kementerian Keuangan, ini semua aset negara kok. Kan? Soal yang kasus 18 anggota yang konfirmasi positif itu 18 orang semua fraksi ada di tercantum dalam 18 orang yang terkena kasus itu, atau yang ada yang dominan dari fraksi mana gitu? Ada 2 fraksi yang bukan tidak ada tapi tidak mau melaporkan, tapi kita tulis 0. Siapa yang fraksi mana? Saya nggak usah ini karena nggak boleh diumumkan itu ya. 2 fraksi itu tidak berkenan untuk Ya. Pak, ada kewajiban atau kebijakan rapid rutin sama swab setiap seluruh anggota sama seluruh pegawai? Kalau anggota itu kan sudah ditanggung dalam jaminan kesehatan oleh negara, kalau anggota ya. Anggota. Nah kalau pegawai itu siapa yang terindikasi berdasarkan tracing kami swab. Swab ya Pak ya? Ya. Tapi Ya, ya. Ya. nggak pakai rapid. Ya, tapi berdasarkan tracing ya. Berdasarkan dia pernah berhubungan, kalau merasa pernah berhubungan dengan apa, kita langsung kita swab. Pak, soal kebijakan akan ada penyetiran orang-orang selama masa reses ini akan masuk ke DPR, itu sistemnya bakal seperti apa Pak? Enggak, kami dari keamanan kami nanti memang akan mensortir tamu-tamu yang datang sini, semua harus ada kaitan relevansi dengan kegiatan-kegiatan yang masih berkaitan dengan dewanan. Di luar kegiatan itu kami akan tolak sementara ini. Pengecekannya dari akses masuk atau dari pintu masuk di sini? Dari akses masuk dan dari tamu-tamu yang ada yang berkeliaran di sini nanti akan dicek semua. Kebijakan pembatasan tamu di ruang sidang Pak setelah reses masih akan berlaku ya? Ya, sementara ini kebijakan pimpinan Dewan masih memberlakukan kebijakan 20% itu masih tetap diberlakukan untuk yang sidang yang akan datang sementara ini. Pembatasan nanti termasuk korporasi Pak? Saya kira kan kita sudah sampaikan ya, cara model peliputan ke depan tetap menggunakan protokol kesehatan yang kita sudah sampaikan. Sementara ini tentu menjaga jarak itu adalah bagian dari aturannya, dan itu akan kita tegakkan secara konsisten. Enggak, kita nggak menyebutnya lockdown, tapi kita melakukan penertiban berdasarkan urgensi, fleksibilitas berkaitan dengan pelayanan Dewan. Jadi selebihnya aktivitas kegiatan dilakukan dengan work from home. Kemudian penyemprotan disinfektan itu maksudnya apakah terjangkau? Maksudnya itu hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu, periode-periodenya sudah ditentukan dengan Untuk sementara tiap sore, ruang-ruang komisi, ruang AKD, alat kelengkapan Dewan tiap sore. kira-kira jam berapa biasanya Pak? Sore setelah nggak ada persidangan. Kalau ini kan sekarang persidangan nggak ada, sudah nggak ada. Jadi kita lakukan sekarang ini siang, sore, jam 4 sore. Dan mungkin setelah nggak ada persidangan ini kita tidak akan lakukan lagi tiap hari ya. Ini sudah kami evaluasi dengan teman-teman, mungkin bisa 2-3 hari sekali akan kita lakukan karena nggak ada kegiatan fisik lagi untuk sampai dengan nanti. Pak Sekjen, bagaimana membedakan kepentingan antara publik dan aspirasi rakyat yang mungkin ingin menyampaikan aspirasi dalam bentuk bukan bentuk demo, tapi perwakilan di dalam apa termasuk bebas aktif? Ya, mekanisme kan ada. Kita ada Biro Humas yang menerima untuk pengaduan-pengaduan, ada Biro protokol juga menerima delegasi. Jadi semua ada mekanismenya. Kan jelas urgensinya kalau datang berkaitan dengan itu tetap kita terima dengan baik. Cukup ya? Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih.